Oke. Jadi gini teman-teman, setiap Christmas selalu orang tua saya itu berikan hadiah buat anak-anak saya. Ya. Untuk Christmas tahun kemarin 2020, anak-anak saya itu diberikan hadiah juga sama opa oma mereka. Nah, salah satu hadiah yang diberikan sama opa oma mereka pada anak-anak saya itu adalah Lego, mainan Lego. Untuk itu, topik kita hari ini adalah tips bagaimana cara merangkai Lego. Sorry, guyon. Enggak. Tapi beneran, topik hari ini ada kaitannya dengan Lego. Loh, ini kan punya aku. Papa pinjam sebentar, cuma mau bikin rekaman video aja sebentar. Loh, jangan. Nanti malam Papa temani nonton film kartun, Papa janji, oke? Oke. Kenapa lagi? Jangan gitu. Oke, jadi kembali lagi, topik hari ini ada kaitannya dengan Lego. Ini Lego anak saya pinjam, sorry. Jadi gini teman-teman, berapa malam yang lalu, tepatnya waktu anak saya bertiga sama-sama merangkai Lego, saya sempat perhatikan. Jadi kalau kita buka kotak Lego ini, di dalamnya itu ada banyak brick kecil-kecil, banyak brick seperti ini, kelihatan Mbak, kelihatannya kecil-kecil seperti ini, banyak lihat, ada yang seperti ini gitu loh, ya, ada yang seperti ini, ya. Jadi sepintas kalau kita lihat, brick-brick ini, pieces kecil ini kelihatannya seperti tidak berarti kalau ditaruh secara terpisah. Kalau dihamburkan di lantai secara terpisah kelihatannya seperti tidak berarti, tidak bermakna. Tapi di dalamnya itu kan ada panduan seperti ini misalnya. Ini helikopter. Nah, untuk bisa merangkai sampai menjadi bentuk helikopter ini, maka setiap pieces brick ini punya makna. Nggak percaya? Coba satu aja brick ini dihilangkan atau disembunyikan, maka tidak akan jadi helikopter seperti ini, tidak akan jadi. Kenapa? Karena untuk bisa terangkai helikopter seperti ini, kelihatan jelas ya, maka setiap brick ini, walaupun kelihatannya kecil dan tidak berarti, berguna untuk menyambung dengan brick yang lain. Sehingga terangkai dan jadilah mainan Lego helikopter seperti ini. Oke? Jadi moral yang bisa kita petik dari Lego itu apa, ayo? Sama dengan kehidupan kita, bahwa dalam hidup kita ini, terkadang itu kita mengalami peristiwa yang manis, kadang mengalami peristiwa yang pahit, kadang mengalami peristiwa yang menyenangkan, kadang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, kita tidak bisa menganggap bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak ada artinya dalam hidup kita, yang tidak punya maknanya dalam hidup kita. Tidak bisa, karena setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu peristiwa yang pahit ataupun manis, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, semuanya itu diperlukan untuk membentuk sebuah rangkaian hidup kita. Sama seperti topik yang beberapa waktu lalu saya bahas, yang saya sempat bahas kemarin mengenai chapter dalam hidup kita. Sama seperti itu, bahwa rangkaian hidup kita itu bermakna, baik itu peristiwa pahit maupun manis. Teori, enggak. Saya mau cerita pengalaman hidup saya. Umur 10 tahun dulu saya pernah sakit. Karena saya sakit, maka saya harus operasi, kaki saya dibedah. Waktu itu karena bedahnya umur 10 tahun dan saya masih di usia pertumbuhan, maka dokternya bilang nanti umur 16 tahun harus ada operasi lagi untuk pembenahan. Nah, singkat cerita, umur 16 tahun saya operasi lagi. Saya ke Singapura untuk operasi. Orang tua karena sayang, karena pikir supaya dapat hasil yang lebih baik, kita ke Singapura untuk operasi. Sampai di Singapura operasi, mungkin karena yang kuasa tidak berkenan, hasil operasinya tidak berhasil, jelek. Akhirnya saya harus kembali lagi ke Indonesia untuk di-repair, operasi lagi. Operasinya diperbaiki lagi untuk bisa sembuh. Tapi karena di-repair, maka waktu recovery-nya kan jadi lebih lama. Akhirnya
saya tidak bisa melanjutkan sekolah tahun itu. Saya harus tunda sekolah 1 tahun. Saya harus tunda sekolah 1 tahun. Karena apa? Karena sekali lagi saya butuh waktu recovery lebih lama. Nah, karena saya harus tunda sekolah setahun, yang tadinya saya itu harusnya rencananya saya ambil SMA saya itu di Bandung, tapi karena operasinya yang perbaikan tadi saya bilang operasinya di Surabaya, maka saya nggak bisa sekolah di Bandung. Saya sudah tunda sekolah setahun dan ketika melanjutkan sekolah itu saya harus lanjutkan di Surabaya. Saya batal ke Bandung. Saya lanjutkannya ke Surabaya. Nah, singkat kata saya lanjutkan sekolah dengan keadaan tunda setahun. Teman-teman saya banyak yang godain saya. Ada yang bilang, wah Ed, mulai sekarang kita panggil kamu adik karena kamu junior. Ya udahlah, enggak apa-apa lah, udah saya sekolah. Pahit loh itu, enggak enak loh itu. Sekolah itu tunda setahun, enggak enak. Tapi ternyata setelah saya tunda sekolah setahun itu, karena saya tunda sekolah setahun, artinya saya masuk di angkatan di bawah saya. Karena saya masuk di angkatan di bawah saya, maka saya bertemu dengan seorang wanita yang saat itu naksir berat sama saya. Gombal, bohong. Gini teman-teman, siapa yang berkata jujur bisa kelihatan dari tatapan matanya. Coba lihat mata saya, yang berkata jujur itu saya atau yang tadi bilang gombal atau bohong. Ya, jadi singkat cerita begini. Karena saya tunda sekolah setahun, akhirnya saya bertemu dengan wanita pujaan hati saya. Kita menikah dan saya punya anak-anak ini. Salah satunya ini nih, yang lagi duduk di pangkuan saya. Poinnya sekarang, kalau saya dulu tidak sakit, maka saya tidak perlu penundaan sekolah selama setahun. Kalau saya tidak penundaan sekolah selama setahun, maka saya tidak bertemu dengan istri saya. Kalau saya tidak bertemu dengan istri saya, maka saya tidak punya anak-anak saya ini, termasuk anak saya yang tadi yang punya Lego. Kalau saya tidak punya anak-anak saya tadi, maka orang tua saya tidak pernah memberikan mainan Lego pada mereka. Dan kalau orang tua saya tidak pernah berikan mainan Lego pada mereka, hari ini, di video ini, kita tidak sedang membahas tentang Lego. Jadi bayangkan loh, coba, bayangkan. Hari ini kita bisa bahas tentang Lego, saya bisa bikin video tentang Lego, kita bisa petik makna dan moral story dari Lego, hanya karena saya sakit di umur 10 tahun, dan umur 16 tahun harus operasi ulang, akhirnya tunda sekolah. Artinya apa? Semua kejadian dalam hidup kita, semua kejadian dalam hidup Anda, dalam hidup saya itu bermakna. Tidak hanya kejadian manis, tidak hanya kejadian enak, tapi juga kejadian-kejadian yang kurang baik, yang menurut kita tidak enak, yang menurut kita pahit. Oke? Setiap piece, setiap brick dari hidup Anda itu berarti. Hargailah, bersyukurlah dalam segala apa yang kita alami dalam hidup. Oke? Terima kasih. Sampai